saling membantu satu sama yang lain sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian seharusnya saling bantu membantu dalam kebaikan dan janganlah kalian saling bantu membantu dalam kemaksiatan. Islam menyuruh kita menunjukkan yang terbaik, tapi bukan dengan menjatuhkan orang lain. Kita disuruh menunjukkan kualitas kita. Karena kalau kita menunjukkan kualitas maka masuk dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dalam hadis sahih, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutkhinahu. Allah sangat cinta dengan seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia sangat menguasainya. Jadi kita disuruh pada saat pilkada, pada saat pilpres, pada saat apa saja, kalau institusi lebih kecil lagi, misal pemilihan marbot masjid, muadzin, imam, ketua yayasan, kepala sekolah, apa saja, pimpinan perusahaan, maka kita bersaing positif, menunjukkan kualitas dan bukan kita malah menjatuhkan orang lain. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan berkahi kualitas itu. Karena ada beberapa hal-hal dasar yang semestinya kita menyadari tentang keberadaan kita di muka bumi ini. Yang pertama teman-teman sekalian, kita ini manusia bukan makhluk pertama, tapi bahkan kita makhluk terakhir di muka bumi ini yang Allah turunkan. Sebelum kita ada jin, ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, semua ini sudah ada. Kalau para ilmuwan mengatakan kepada kita bahwasanya mereka menemukan fosil hewan sekian miliar tahun, itu bukan mustahil. Karena pada saat Adam alaihissalam, ayah kita semuanya diciptakan oleh Allah di langit sana dari tanah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud, dan pada saat itu iblis sudah ada dan dia dari golongan jin, dan iblis hidup di muka bumi bersama dengan jin-jin yang lainnya. Jadi manusia adalah yang terakhir. Apapun yang ada di muka bumi ini teman-teman sekalian bukan hal yang baru. Air yang kita gunakan ini adalah air yang dari dulu digunakan oleh orang-orang sebelum kita. Begitu juga dengan api, udara. Ini bukan hal yang baru. Dan ini, dunia ini diberikan gambaran di dalam agama kita adalah tempat sementara, mampir saja. Kemudian kita akan kembali ke akhirat sana. Saudaraku seiman, apapun di muka bumi ini berpasang-pasangan dan kita sudah tahu itu. Seperti misalnya malam dan siang. Tidak mungkin siang terus, pasti akan datang malam. Mau nggak mau. Tidak mungkin lapar tidak dihubungkan dengan kenyang, karena ini berpasangan. Tidak mungkin muda tidak berpasangan dengan tua. Begitu juga laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan malam dan siang. Begitu juga dengan sehat dan sakit. Kemudian hidup dan mati. Ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Banyak orang berusaha memisahkan masalah itu seakan-akan dia tidak tahu akan ada akhirat. Padahal sebagaimana dia ada di muka bumi ini akan sama. Pasti akan ada itu semuanya. Kalau seseorang faham fenomena ini, maka hidupnya akan tentram karena dia tahu pada saat dia sehat, satu waktu dia akan sakit. Tidak ada orang seumur hidup itu sehat terus. Pasti akan ada saatnya dia sakit, cuma tinggal kadar penyakit yang ada saja. Tapi semua orang akan melalui itu. Tidak ada orang yang muda terus, dia pasti akan tua. Tidak ada orang akan hidup terus, pasti dia akan mati. Maka ini satu paket. Sebagaimana kita rasakan kehidupan di sini, ada kehidupan juga di sana. Islam datang memberikan kepada kita gambaran dunia ini bukan untuk ditinggalkan, tapi ditunggangi, dikejar prestasi terbaik untuk mendapatkan juga yang terbaik di akhirat sana. Ada banyak orang menyalahfahami tentang definisi zuhud. Mereka mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau menuju akhirat, bajunya yang kotor saja nggak apa-apa. Makannya roti kering, tidak usah ada prestasi-prestasi kerja, ijazah, tidak usah ada jenjang akademik, tidak usah begini dan begitu. Ya sudah, dunia kita akan tinggalkan. Ini juga keliru. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti. Baca tentang surga itu. Apa saja nama-nama pintunya, berapa banyak derajatnya, apa saja fasilitasnya, amal apa yang saya kerjakan supaya mencapai yang terbaik nanti di sana. Tapi Allah bilang, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kita juga di dunia disuruh berpenampilan yang baik, disuruh menjaga nama baik, disuruh mengejar harta yang baik, semuanya baik.
Nabi SAW menggambarkan kepada kita kalau beliau paling suka makan tharid, dan tharid adalah roti gandum yang dibubuhi di atasnya kuah yang ada dagingnya. Dan ini makanan yang baik. Nabi SAW gemar sekali memakan paha kambing. Kadang-kadang beliau memakan makanan yang ada kalau lagi tidak ada makanan yang baik, maksudnya yang berkualitas. Tapi Nabi SAW selalu mendahulukan makanan yang berkualitas. Nabi SAW menggunakan baju dari kain katun dari Yaman, dan pada saat itu adalah kain yang terbaik. Nabi SAW memiliki tunggangan yang terbaik. Kuda Nabi SAW terkenal dengan kuda terbaik di Jazirah Arab. Dan beliau berpoligami, punya beberapa rumah. Di setiap rumah juga ada unta. Kalau unta sekarang mungkin zaman kita sama dengan Alphard, ya. Setiap rumah juga ada kendaraannya. Setiap istri juga punya pembantu. Beliau menikmati masalah itu. Bahkan ada seorang sahabat yang hadir di depan beliau lalu penampilannya sangat kumuh. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia sesuatu lalu sambil mengatakan kepada dia, ambillah ini dan perbaiki kehidupanmu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya orang mampu. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana bekasnya nikmat Allah pada dirimu? Allah tidak ingin kau kelihatan begini. Penampilan yang rapi lah. Ada seseorang masuk ke masjid, rambutnya berantakan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, suruh orang ini keluar dulu, sisir rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke dalam masjid. Kita disuruh menjaga, teman-teman, ada istilah dalam makanan dan minuman kita, halalan thayyiba. Halal yang dibolehkan, thayyib yang berkualitas. Dan harus partner, nggak bisa enggak. Ayam misalnya halal, tapi kalau dia sudah rusak, tidak thayyib lagi, nggak boleh dimakan. Harus ini berkualitas. Kita selalu disuruh seperti itu. Dan kita kenal dalam agama kita ada namanya afdaliyah, yang lebih baik lagi. Semua kita disuruh kejar itu. Kita disuruh tamak terhadap rahmat Allah. Kalau kita sudah diberikan kesehatan, kita disuruh tamak, minta kepada Allah agar kesehatan itu ditambahkan. Kita sudah diberikan keturunan, minta diberikan tambahan keturunan, minta diberkahi. Dan meminta sesuatu nikmat agar ditambah lebih afdal di sisi Allah dibandingkan kalau musibah sudah datang baru kemudian kita minta jalan keluar. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, rahimani rahimakumullah, lagi sehat, masya Allah, makanan minuman di rumah ada, pekerjaan ada, keluarga tenang, tidak ada masalah, maka lebih afdal Anda mengatakan, ya Allah, pertahankan ini atau tambahkan atau berkahi, dibandingkan kita sudah punya masalah baru mengatakan, ya Allah berikan saya jalan keluar. Tetap lebih afdal, Allah menginginkan kita tamak terhadap rahmatnya. Bahkan orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak memohon, tidak tamak terhadap rahmatnya, Allah marah padanya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa, tidak merengek, tidak mohon kepada Allah, Allah justru murka padanya. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya, dia akan marah. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin dia masih memberi, kali empat, lima kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah.